Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayah. Hadirin jamaah Masjid Al-Hijrah yang berbahagia, segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Rahman dan Rahim, yang di tangannya segala kebaikan dan keburukan, dan dengan rahmatnya malam ini kita masih bisa berkegiatan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 31. Katakan ya Muhammad, jika kalian mengatakan dan menginginkan cinta Allah, maka katakan fattabi'uni, ikutilah saya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai mereka. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudara hamba Allah yang berbahagia, tentu kita ingin dicintai oleh yang Maha Cinta. Tentu kita ingin dikasihi oleh Zat yang Maha Kasih dan Sayang, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja kasih sayang Allah, cinta Allah adalah sesuatu yang mesti kita raih dan kita peroleh dalam kehidupan ini. Tak terbayang rasanya ketika seorang hamba kemudian dalam hidupnya, dalam mengisi hidupnya, ada dalam cinta, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mulia Rasul mengajarkan sebuah doa, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, kami mohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu, dan mencintai amalan yang mendekatkan diri kepada cintamu. Yang mulia Rasulullah Habibana, kekasih kita, wa zuhrina uswatina, teladan kita, berdoa berharap untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal beliau adalah Habibullah Khalilullah, kekasih Allah dan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, pertanyaannya, kalau kita ingin dan berharap meminta berkekuatan untuk mendapatkan cinta Allah, gimana caranya? Maka surat Ali Imran ayat 31 itu adalah jawabannya. Kalau kalian ingin dicintai oleh Allah dan kalian mengatakan cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikuti saya. Pertanyaan di sini, saya ini siapa? Allah atau Rasulullah? Jawabannya adalah Rasulullah Muhammad.
Ikuti saya artinya ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah, meneladani Rasulullah berarti mencintai Allah dan mengikuti titahnya Allah Subhanahu wa taala. Sulit untuk kita mencintai Allah, meneladaninya dengan sesuatu yang gaib, yang tak terlihat, yang tak tampak. Maka Allah turunkan hambanya yang terpilih, yang ideal, yang bisa diteladani, dan dia dari bangsa manusia, bukan malaikat. Dialah yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi saudaraku yang berbahagia, kalau ingin dicintai oleh Allah, dan kalau kita mengatakan kita cinta kepada Allah, maka perhatikan dan renungkan sejauh mana kita meneladani, mengikuti yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan Rasulullah? Sungguh sempurna akhlak beliau, paripurna perilaku beliau, dan menawan seluruh apa yang beliau hadirkan dalam kehidupannya. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh sahabat, "Ya Ummul Mukminin, bagaimana akhlaknya Rasulullah?" Maka jawaban Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, "Kana khuluquhu Al-Qur'an." Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Artinya Quran berjalan. Bagaimana kita mengetahui tafsir Al-Quran, kemudian aplikasi penerapan ayat Al-Quran? Maka lihatlah bagaimana contoh-contoh yang pernah diteladankan oleh yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang berbahagia, tentang Ramadan, tentang sholat malam, ketika Sayyidah Aisyah ditanya, "Ya Ummul Mukminin, bagaimana sholat Rasulullah, sholat qiyamul lailnya Rasulullah?" Maka apa kata Sayyidah Aisyah? "La tas'al an husniha wa tuliha." Kalau udah urusan sholat malamnya Rasul, jangan tanya bagaimana bagusnya dan panjangnya. Maksudnya jangan tanya gimana, begitu indahnya dan begitu asik dan panjang, luar biasa. Sampai sahabat Huzaifah pernah mengikuti sholat Rasulullah dan tidak sanggup. Demikian Bilal bin Rabah, menunjukkan bagaimana panjangnya sholat yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seringkali dijumpai pagi hari sebelum subuh, Rasul masih berdoa, menengadahkan tangan ke langit, meneteskan air mata, saking khusyuknya Rasul dalam sholat. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, "Lima fa'alta hadza ya Rasulullah?" Sebegitunya engkau melakukan ibadah ini ya Rasul? Air mata menetes, kakinya bengkak, menunjukkan panjangnya sholat yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad ghafarallah ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Tapi begitunya engkau beribadah. Itulah yang dimaksud dengan jangan kau tanyakan bagaimana panjangnya dan bagusnya sholat Rasulullah. Kalau jamaah al-hijrah, jangan tanya aja pokoknya. Jangan ditanya. Saya yakin banyak di antara kita atau ada di antara kita ketika sholat entah taraweh atau sholat yang lainnya kakinya bengkak-bengkak. Saya yakin ada itu. Cuman ya jangan tanya kenapa gitu. Nah saudara yang berbahagia, ini sebuah contoh yang diperlihatkan, teladan yang dihadirkan oleh yang mulia, disaksikan oleh sahabat. Dengan cara itulah kita meraih dan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh kalau memang demikian sulit dong kita bisa seperti Rasul. Emang sulit.
Dan jangan berharap bisa 11-12 bahasa. Sulit, Pak. Tapi jangan karena sulit terus tidak sama sekali. Maka dalam Al-Quran surat At-Taghabun Allah berfirman, fattaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Bertakwalah dan bersungguh-sungguhlah dalam bertakwa sesuai dengan kemampuan kalian. Mari kita tunjukkan dan kita tekadkan sejauh mana upaya dan usaha kita untuk bisa meneladani yang mulia Rasulullah. Maka kesungguhan kita, upaya kita mengikuti yang mulia menunjukkan kesungguhan kita, keseriusan kita untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah yang berbahagia, ada sebuah hadis yang menarik, hadis qudsi dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Sahih Al-Bukhari. Potongan hadisnya adalah, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Seorang hamba terus menerus bertekad, berusaha mendekatiku, kata Allah, bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah. Jadi tekadnya, usahanya, kesungguhannya dalam ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah, ibadah tambahan. Hatta uhibbah, keistiqomahannya, kesungguhannya, keseriusannya dalam ibadah sunnah dilakukan terus menerus sampai uhibbah, aku mencintainya. Imam atau Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim, beliau mengatakan, perlakukanlah hal yang wajib itu ibarat modal dagang seorang pedagang, dan ibadah sunnah itu adalah untungnya. Maksudnya apa? Kita sholat 5 waktu itu wajib. Itu ibarat seorang pedagang ketika menjual dagangannya, dia kembali modal. Sementara saya yakin seorang pedagang ketika berdagang tidak hanya ingin balik modal, tapi apa yang diinginkan? Keuntungan yang besar. Maka kata beliau, kalau orang baru menjalankan yang wajib, kalau sholat 5 waktu, kalau puasa Ramadan, kalau tentang harta berarti zakatnya saja, maka dia ibarat seorang pedagang yang ketika menjual dagangannya baru kembali modal. Lantas apakah masih rugi? Rugi waktu yang dikeluarkan, tenaga yang dikeluarkan, dan tentu ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Bagaimana keuntungan itu diperoleh? Maka dengan cara melakukan amalan-amalan sunnah. Maka hadis Rasul tadi mengatakan, seorang hamba yang istiqomah, kesungguhannya, keseriusannya ditunjukkan dengan melakukan amalan tambahan, hatta uhibbah, sampai aku, kata Allah, mencintai hamba itu. Lanjutan dari hadis itu adalah, fa idza ahbabtu, kalau saya mencintai hamba itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka jadilah aku telinganya yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, jadilah aku matanya yang ia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu bih, dan jadilah aku tangannya yang ia gunakan untuk memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan jadilah aku kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Wala in sa'alani la'utiyanna, kalau dia bertanya, meminta, aku jawab. Wala in ista'adani la'uidanna, kalau dia minta pertolongan, aku berikan pertolongan. Hadis ini sahih. Pertanyaan berikutnya, apa makna jadilah aku telinganya yang digunakan untuk mendengar, matanya yang digunakan untuk melihat, tangannya untuk memegang, kakinya yang digunakan untuk berjalan? Dalam banyak keterangan, artinya Allah bersama hamba itu dalam segala keadaan dan senantiasa memberikan rahmat dan cintanya kepada seorang hamba itu.
Ketika ada keinginan memandang yang negatif, Allah halau. Ketika ada keinginan untuk melakukan kemaksiatan, Allah hindarkan. Ketika kaki ini mau melangkah kepada yang buruk, Allah batalkan. Semua ada dalam perlindungan dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, malam ini kita sholat tarawih. Secara hukum ini nawafil, ini ibadah tambahan. Ini bukan ibadah pokok. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari tarawih kita, zikir kita, sedekah kita, silaturahim kita, dan ibadah-ibadah tambahan adalah dalam rangka memastikan kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridho serta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut 169, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad di dalam menjalani agama ini. Lanahdiyannahum subulana, aku akan mudahkan jalannya, Allah akan ringankan langkahnya untuk mencapai apa yang dia lakukan, dan Allah bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan di tempat yang baik, melakukan ibadah yang baik bersama orang yang baik, akan dibalas oleh Allah yang maha baik dengan kebaikan yang berlimpah-limpah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.